Ayo dorong. Ayo dorong. Bayinya laki-laki. Anak ini terlihat sangat tampan. Kelak, biar dia menjadi anak atas namaku. Kembalikan anakku. Adik, wajahmu sangat buruk. Statusmu juga rendah. Mana mungkin kamu pantas melahirkan anak untuk Tuan Hou. Tapi karena menghargai jerih payahmu saat melahirkan, berikan ini saja padamu. Kamulah yang sudah merayu Tuan Hou, membuat Nona kehilangan posisi nyonya rumah, bahkan membuat wajah Nona hancur. Sekarang kamu malah membiarkan sampah ini merebut anak Nona. Kembalikan anak itu kepadaku. Aku akan membalasmu meski aku sudah tiada nanti. Apa kamu begitu membenciku? Benci? Hal yang paling aku sesali adalah menikah denganmu. Ternyata kamu menghabisi Bancun, padahal dia orang terdekatku. Harusnya akulah orang terdekatmu. Tuan Hou, aku sangat takut. Terima kasih Tuan Hou, sudah memikirkan cara cerdik ini, memanfaatkan rahimnya untuk anakku, hingga mimpiku menjadi ibu terwujud. Memanfaatkan rahimku? Apa maksudmu dengan memanfaatkan rahimku? Jelaskan padaku. Aduh, Tuan Hou tidak ingin aku menderita kesakitan saat melahirkan. Jadi dia memberikan anakmu untuk aku besarkan. Tuan Hou sangat mencintai dan menyayangiku, dia bahkan menyerahkan semua mas kawinmu untuk aku kelola sepenuhnya. Sedangkan kamu hanyalah beban di kediaman Hou ini, beban tak berguna. Mustahil. Tidak mungkin. Yang dia katakan itu tidak benar. Benar ataupun salah, apa peduliku? Nona, Anda kenapa? Apa aku telah terlahir kembali? Nona, Tuan Hou telah kembali dengan kemenangan hari ini. Kita harus pergi menyambutnya. Brengsek. Nona, tunggu saya. Termasuk kamu juga. Zhu Mengxi. Nona. Apa? Apa kamu cemburu? Mulai hari ini, aku akan menikahinya sebagai istri sah dan menurunkan statusmu menjadi selir. Turun jadi selir? Nyonya Nona adalah putri dari keluarga kaisar, bangsawan terhormat. Atas dasar apa dia memberikan posisinya pada wanita tak beridentitas ini? UR pernah menyelamatkan nyawaku. Dia juga kakak kandung atasanmu yang sudah lama terpisah. Memasuki kediaman Markis sebagai nyonya besar adalah hal yang sangat wajar. Kini aku punya jasa militer. Kaisar telah menobatkanku sebagai Markis Ding Yuan. Kalian berdua melayani satu suami akan menjadi cerita yang indah jika tersebar luas. Zhu Mengxi, aku sarankan kamu jangan tidak tahu diri. Atau jika kamu memohon padaku, mungkin aku akan berubah pikiran. Prestasi yang kamu miliki sekarang, bukankah semuanya aku yang memohonkannya kepada Kaisar? Setiap rumput dan pohon, bahkan setiap bata di kediaman ini, dibangun menggunakan mahar dariku. Kamu tidak lebih dari sekadar menantu, numpang hidup. Begitu rendahnya kamu memandangku? Apa alasanku untuk menghormatimu? Adik, dengarkan penjelasanku. Penjelasan apa? Seluruh dunia tahu aku dan Markis sudah menikah. Kenapa kamu begitu tidak tahu malu, hingga berani mendekatinya? Adik, kakak hidup sebatang kara sejak kecil. Jika bukan karena cinta dari Markis, aku tidak tahu lagi akan berada di mana. Adik, kakak tidak bermaksud merebut suamimu, hanya memohon agar di kediaman ini aku memiliki tempat bernaung. Kuharap adik mengabulkannya. Gadis ini sungguh malang.
Istri Markis itu terlalu tidak masuk akal. Semuanya sama-sama melayani Markis. Menjadi selir mulia, tidaklah lebih buruk dari istri sah, kan? Ban Chun, Saya akan segera melaksanakannya. beberapa bulan lalu, demi mengantar persediaan pangan pasukan, aku kehujanan sepanjang malam. Jika hari ini kamu bisa menerima seember air ini, maka aku akan melepaskan posisiku menjadi selir, dan tidak akan pernah mengeluh lagi. Apapun yang adik katakan, kakak akan menyetujuinya. Menyetujui apapun. Semua aku setujui. Nona, Mengsi, kamu masih hidup. Selama kamu baik-baik saja, itu sudah cukup. Nona Zuyue, nampaknya nona muda saya belum memaafkan Anda. Mengapa Anda sudah berdiri sendiri? Tuan Hou. Adik, jika Anda tidak mau memaafkan aku, katakan saja sejujurnya, mengapa kamu menindasku seperti ini. Tuan Hou, Anda harus membelaku. Kakak. Akhirnya kamu tidak bisa menahannya lagi, tapi aku tidak punya niat memberikan posisiku untuk menjadi selir. Lebih baik, tanda tangani surat kontrak budak ini, masuklah ke kediaman, dan jadilah pelayan kasar saja. Zhu Mengsi, beraninya kamu mempermalukannya seperti ini. Aku hanya menurunkan posisimu menjadi selir saja. Bisa menjadi pelayanku adalah keberuntungan baginya. Apa yang harus dia lakukan sekarang adalah berlutut dan berterima kasih. Tuan Hou, asalkan adik bisa tenang, menjadi pelayan pun aku bersedia. UER, aku berjanji akan menikahimu. Aku tidak akan ingkar janji. Zhu Mengsi, hari ini aku harus memberimu sedikit pelajaran. Yang Mulia Pangeran Qin? Mengsi adalah putri dari Guru Agung Kaisar. Dia adalah adik seperguruan milikku dan Yang Mulia Kaisar. Tan Jiayan, apa kamu sudah gila? Bahkan jika dia adalah putri saat ini, sekali dia masuk ke kediaman Houku, dia harus mematuhi aturan kediamanku. Zhu Mengsi, kamu tidak bermoral? Tidak menghormatiku sebagai suamimu? Aku harus memberimu pelajaran. Beraninya kamu. Pangeran Qin begitu melindungi adik, kalian berdua. Jangan-jangan punya hubungan rahasia? Di bawah langit yang terang dan di depan banyak orang? Apa benar pangeran ingin mencampuri urusan rumah tangga kediaman Hou saya? Pangeran adalah orang yang mulia dan bersih. Jangan mengotori tangan Anda demi orang rendahan. Kamu berperang selama 3 tahun. Bukankah setiap kalinya Yang Mulia Pangeran Qin mengirimkan pasukan bantuan, secara publik Pangeran Qin telah membela negara. Secara pribadi, Pangeran Qin adalah penyelamat nyawamu. Zuyue hanya menangis sebentar, membuat sedikit keributan. Lalu kamu jadi gila dan lupa diri. Lelaki yang tidak tahu terima kasih dan lupa akan budi seperti ini. Aku, Zhu Mengsi, lebih baik tidak memilikinya. Tan Jiayan, tidak perlu kamu menurunkan statusku dari istri menjadi selir. 3 hari lagi, aku, Zhu Mengsi, yang akan menceraikanmu. Apa itu Markis Ding Yuan? Dia hanya orang yang tidak tahu membalas budi. Sia-sia saja Nona telah berkorban begitu banyak untuknya. Cuy, Segala hal yang telah berlalu, aku anggap saja sebagai pemberian percuma. Ban Chun, hari ini dan esok, kamu harus memeriksa kembali seluruh mahar. Mulai dari barang emas dan perak, sampai hal terkecil sekalipun, tidak boleh ada yang terlewat. Jangan biarkan orang yang tidak tahu budi itu mengambil keuntungan. apa yang Nona katakan benar? Nona sangat benar. Ban Chun pasti akan menyelesaikannya untukmu dengan sesempurna mungkin. Pasti tidak akan membiarkan orang jahat itu diuntungkan. Yang Mulia, Di antara kita berdua, tidak perlu ada formalitas seperti ini. Adik seperguruan, Zuyue telah menghina dan menindasmu. Pilihlah hanya dengan satu kata darimu. Apakah kau ingin membuatnya hancur dan terhina? Atau ingin dia lenyap sepenuhnya dan tidak menyisakan jejak? sekalipun tidak ada Zhu Yue,
masih akan ada Wang Yue dan Li Yue. Tan Jiayan memiliki hati yang dingin dan tak berperasaan. Dia sangat licik dan rendah. Aku menceraikannya. Setelah ini aku akan bebas, hidup bahagia dan tenang. Tidak perlu menyia-nyiakan hidup demi orang hina. Ternyata adik seperguruan memiliki pemikiran yang sangat jernih. Aku yang terlalu terpaku pada cara lama. Baiklah, karena tekad adik seperguruan sudah bulat, meskipun di kerajaan kita belum pernah ada presiden wanita menceraikan suami, sekalipun aku harus menanggalkan jabatan pangeran ini, aku tetap akan memohon kepada kaisar untuk memberimu titah resmi penceraian suami. Jangan lakukan itu, pangeran. Adik seperguruan, bagiku tidak ada hal apapun yang lebih penting daripada kedamaian dan kebahagiaan seumur hidupmu. Bahkan jika itu harus mengorbankan nyawaku. Terima kasih banyak, pangeran. Walaupun Xiao Wengxi sudah dewasa dan sudah menikah, kamu tetap adalah little junior sister milikku. Ingatlah, apapun yang ingin kamu lakukan, bahkan jika kamu membuat kekacauan besar di dunia ini, senior brother pasti akan membantumu. Dan juga barang-barang ini semuanya harus dipindahkan keluar. Letakkan barang-barang itu sekarang. Siapa yang mengizinkan kalian menyentuh harta benda kediaman Hou? Barang-barang ini semuanya adalah mas kawin nona saya. Jika Anda menyukainya, Anda harus membayarnya atau suruh orang untuk membelinya di pasar. Apa-apaan dengan menggunakannya secara cuma-cuma. Karena Zhu Mengxi adalah bagian dari keluarga Hou, maka barang-barang ini tentu saja menjadi aset milik kediaman Hou. Berikan daftar mas kawin itu kepadaku. Nona sudah mengatakan ingin menceraikan suaminya, maka barang-barang dalam daftar ini tentu saja akan dibawa pergi semuanya, supaya tidak digunakan oleh wanita tak tahu asal-usulnya yang hanya menambah kesialan. Lanjutkan memindahkan barang-barangnya. Hey, gelang giok putih ini juga milik nona saya. Berikan padaku. Apa yang kamu lakukan? Berikan itu padaku. Cepat berikan. Lancang sekali. Memangnya kamu pantas memakai barang sebagus ini? Zhu Yue, Tuan Hao, UR. Tadi merasa takut, UAL tidak sengaja. Bancun? Bancun! Kemana perginya anak nakal itu? Adik, berhentilah mencarinya. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku ke sini untuk menyerahkan surat cerai dari Tuan Muda kepada Anda. Mengapa barang milik Bancun ada di tanganmu? Gelang ini benar-benar terbuat dari giok kualitas terbaik. Adik, barang sebagus ini malah Anda berikan kepada seorang pelayan. Anda benar-benar sangat boros dalam menghamburkan uang. Anda tidak bisa mengurus rumah tangga. Pantas saja Tuan Muda menceraikan Anda. Apa sebenarnya yang telah kamu lakukan pada Bancun? Sebagai pelayan, dia telah bertindak lancang pada atasan, jadi aku hanya memberinya sedikit pelajaran. Tak disangka, pelayan tetaplah pelayan. Gadis itu bernasib buruk. Dia sudah tiada. Apa katamu? Tiada? Bancun sudah tiada. Jika adik tidak percaya, keluarlah. Dan cari sekarang, mungkin Anda masih bisa menemukan jasadnya yang utuh.
Bancun. Akulah yang membuatmu celaka hingga tiada. Tan Jiayan, Zhu Yue. Aku, Zhu Mengxi, bersumpah demi langit, jika tidak membalaskan dendam ini, aku tidak layak hidup sebagai manusia. Putra yang berbakti Tan Jiayan kini telah menemukan tambatan hati untuk membangun hubungan yang kekal. Dengan hormat saya beritahukan, di hadapan semesta ini, saya memohon perlindungan dari para leluhur. Ini adalah tempat suci leluhur. Siapa yang berani masuk sembarangan? Bancun telah tiada dengan tidak adil. Bagaimana bisa kalian masih berani mengadakan pesta pernikahan? Tidakkah kalian takut dikutuk oleh langit? Adik, hari ini adalah hari pernikahan saya dan tuan muda yang sangat bahagia. Kamu membuat keributan hanya karena seorang pelayan. Itu sangat memalukan dan tidak tahu sopan santun. Bancun tumbuh bersamaku sejak kecil. Dia sudah seperti saudaraku sendiri. Sebaliknya kamu, seorang anak haram yang asal-usulnya tidak jelas, beraninya mengaku sebagai putri kandung dari guru kaisar. Kucing dan anjing liar di pinggir jalan saja, darahnya masih lebih murni darimu. Kamu... Kalau begitu, memohonlah padaku. Kamu memohonlah padaku. Mungkin aku masih bisa berubah pikiran, dan aku bisa membatalkan pernikahan ini. Hanya selembar surat cerai tanpa segel resmi, dan tanpa tanda tangan. Kamu pikir bisa mengusirku begitu saja? Tan Jiayan, Zhu Yue. Kalian berdua benar-benar bodoh. Daripada mempermalukan diri di depan para leluhur, lebih baik kalian berpikir baik-baik. Pikirkan cara untuk memohon kepada kaisar. Selama titah dari kaisar belum turun, aku masih tetap merupakan nyonya besar di kediaman ini. Kamu tidak akan pernah bisa meninggalkanku. Aku sangat ingin meninggalkanmu, bahkan dalam mimpiku. Pelayan, seret wanita gila ini pergi. Tuan muda, selama 3 tahun kamu pergi berperang. Semua pelayan di kediaman ini dibiayai oleh harta mas kawinku. Jika aku tidak memberi perintah, bahkan jika kamu berteriak sampai tenggorokanmu sakit pun, tidak akan ada seorang pun yang akan mendengarkanmu. Tuan Marsekal. Mulai hari ini, papan arwah Bancun akan diletakkan di aula leluhur kediaman Markis Dingyuan, membiarkan dia menerima dupa kalian setiap hari, dan membuatmu bertobat setiap hari. Kemari. Apalagi yang kau tunggu? Cepat kemari. Kemari dan berlututlah bersujud di depan Bancun. Tuan Marsekal? Tuan Marsekal. Zhu Mengxi, Tuan Marsekal, ini hanya berlutut. Untuk seorang pelayan, saya bersedia melakukannya. Tapi Tuan Marsekal, jangan karena masalah kecil ini membuat Anda merasa emosi dan merusak kesehatan. kau akan kuhabisi. Marsekal sedang ada berita bahagia. Mengapa tidak mengundang aku? Markis Dingyuan Tan Jiayan, kamu mengabaikan hukum, mengabaikan norma kemanusiaan, dan mencoba menghabisi istrimu di aula leluhur ini. Apakah kamu mengakui kesalahanmu? Apakah pangeran benar-benar peduli dengan urusan keluarga saya, atau sengaja ingin menjebak saya? Jangan-jangan,
Anda sengaja ingin menuduh saya atas tuduhan menghabisi istri? Menjebak? Tan Jiayan, kamu menelantarkan istri dan menikah lagi. Aku di sini menuntut keadilan bagi Bancun. Dan Pangeran Qin kebetulan sedang lewat di sini. Benar sekali. Kebetulan aku melihat Markis Ding Yuan begitu hebatnya kekuasaanmu, hingga berani mencoba menghabisi istri di hadapan para leluhur. Sepertinya pangeran sudah salah paham. Saya hanya sedang bermain sebuah permainan suami istri dengan istri saya. Di sini tidak ada yang mau menghabisi istrinya. Sebaliknya, pangeran selalu datang tanpa diundang. Apakah itu tandanya Anda tidak menghargai saya sebagai Markis Ding Yuan sama sekali? Atau jangan-jangan saya salah bicara? Apakah mungkin pangeran menaruh hati pada istri bawahan Anda ini? Jangan bicara sembarangan. Tan Jiayan, tutup mulutmu yang kasar itu. Aku datang hari ini untuk menuntut keadilan bagi Bancun, keadilan yang baru kuperjuangkan setengah jalan. Adik, semua masalah ini berawal karena aku, Nona Bancun juga tiada, karena kesalahanku. Aku bersedia berdoa untuknya, agar dia mendapatkan kehidupan yang tenang setelah ini. Aku mohon padamu, maafkanlah kesalahanku yang bodoh ini. Aku bersujud padamu untuk menebus kesalahanku. Ini masalah tentang nyawa seseorang, tidak akan bisa selesai hanya dengan bersujud saja. Hamba Zumengsi memberi salam kepada Yang Mulia Baginda Raja. Pelayan hamba yang bernama Bancun telah tiada dalam ketidakadilan. Suami hamba Markis Ding Yuan telah menelantarkan istri dan menikah lagi. Hamba membawa ketidakadilan ini. Hamba merasa sangat gelisah. Mohon Baginda Raja memberikan keadilan bagi hamba. Mohon Kakanda Baginda memberikan keadilan bagi adik seperguruan. Hamba Tan Jiayan menghadap Yang Mulia. Zumengsi, kau sangat terburu-buru meminta Pangeran Qin membawaku kembali ke Jiangnan. Apa yang sebenarnya terjadi? Menjawab Yang Mulia, jika bukan karena rasa ketidakadilan yang tak terbendung di hati ini, hamba tidak akan berani mengganggu Yang Mulia. Hamba menikah dan sudah 3 tahun hidup sendirian. Awalnya, hamba menanti kembalinya suami untuk hidup harmonis dan bahagia. Hanya saja, siapa sangka dia telah menemukan kekasih baru, bahkan ingin menurunkan status hamba menjadi selir. Dan karena itulah, Bancun pun tiada. Jadi karena itu kau menghancurkan aula leluhur kediaman Hou? Jasad Bancun bahkan belum mengering, tapi kediaman Hou justru merayakannya dengan meriah. Hamba tidak punya sandaran di ibu kota ini. Hanya ini cara terakhir yang bisa hamba lakukan. Meminta Yang Mulia memberikan keadilan bagi Bancun yang telah tiada dengan tidak adil. Yang Mulia, Nona Zhu Yue adalah penyelamat hidup hamba. Kami berdua juga sangat mencintai satu sama lain. Terlebih lagi dia adalah kakak kandung Zumengsi yang sudah lama terpisah. Sekarang setelah kembali ke ibu kota, sudah sepatutnya dia menjadi istri sah. Zumengsi juga seorang putri bangsawan ibu kota, memberikan posisinya kepada kakak kandung, akan menjadi sebuah kisah teladan yang indah. Yang Mulia, kepergian Nona Bancun adalah sebuah kecelakaan. Hamba bersedia membakar dupa dan mendoakannya setiap hari agar dia tenang di alam sana. Namun yang sudah tiada, biarlah berlalu. Hamba dan Tuan Muda Hou saling mencintai. Hamba sudah hidup menderita. Separuh hidup ini, hanya ingin satu orang yang menemani hingga hari tua. Mohon Yang Mulia mengabulkannya. Adik kekaisaran, hal ini membuatku merasa sulit. Kakak Kekaisaran, cobalah untuk mengerti. Markis Ding Yuan memiliki jasa militer, dan ini juga masalah keluarga. Seharusnya aku tidak perlu ikut campur. Kakak Kekaisaran, Yang Mulia, kedatangan hamba hari ini bukan untuk menuntut nyawa si pelaku. Hamba hanya minta seluruh penghuni kediaman Hou mengenakan pakaian berkabung untuk Bancun selama 3 bulan, menghentikan hiburan dan makan secara sederhana. Permintaan seperti ini tidaklah berlebihan. Memang tidak berlebihan. Dasar bodoh, apa kau pikir bisa memanfaatkan masa berkabung itu?
untuk menunda pernikahanku dengan YWR? Sayang sekali, aku sudah menyiapkan segalanya. Hamba tidak keberatan, tapi Jika tidak ada keberatan maka baguslah. Sedangkan untuk Zhu Yue, apa perintah adik? Baguslah kalau kau tahu itu perintah. Kalau begitu, aku akan mengizinkanmu masuk ke dalam kediaman sebagai selir. YWR tidak boleh menjadi selir. Mengapa? Dia adalah putri sah dari penasihat kekaisaran. Bagaimana mungkin dia menjadi selir? Aku juga putri sah dari penasihat kekaisaran. Memangnya kenapa? Apa kamu rela merendahkan statusku menjadi selir? Tuan Markis, bagaimanapun adik yang lebih dulu masuk ke kediaman, menjadi istri yang sederajat juga tidak apa-apa. Siapa sebenarnya dirimu? Jika aku tidak membongkar kedokmu hari ini, seharusnya jika jadi kamu, tutup mulutmu dan hiduplah dengan tenang. Kakanda Kaisar, mohon kesediaannya untuk bersuara. Sudah, lakukan saja sesuai perkataan Zhu Mengxi. Zhu Yue masuk ke kediaman sebagai selir, karena seluruh kediaman sedang dalam masa berkabung. Tidak baik mengadakan pesta besar, jangan banyak bicara lagi. Tapi Cukup, Markis Dingyuan. Lebih baik fokuslah pada urusan penting negara, masalah rumah tangga, biarlah diselesaikan di dalam rumah sendiri. baik, Bancun sudah mengikutiku sejak kecil. Awalnya aku mengira bisa memberikannya kehidupan terbaik. Siapa sangka rintangan besar kehidupan harus dia lalui bersamaku juga. Kehilangan seseorang yang telah tiada, tidak selamanya merupakan hal buruk. Terima kasih, Yang Mulia Pangeran Qin. Jika kamu ingin berterima kasih padaku, itu tidak sebanding dengan nilainya. Jika dibandingkan dengan satu senyumanmu. Yang Mulia Pangeran Qin. Malam sudah larut. Ini adalah kediaman Markis. Tidak pantas bagi Anda untuk terus berada di sini. Benar juga, saat ini kamu masih istri dari pemilik kediaman Markis. Aku tahu, Anda sudah menempuh perjalanan jauh untuk menemui Baginda Kaisar demi membantuku menceraikan suamiku. Tapi sekarang aku berubah pikiran. Aku tahu hati Anda merasa tidak senang. Aku pun tahu perasaan Anda. Hanya saja, saat ini aku sudah menjadi istri orang lain, bukan lagi putri kecil dari keluarga penasihat kekaisaran seperti dulu. Mengxi, kamu mengirim pesan darurat untuk memintaku memanggil pulang Yang Mulia, membuat keributan di aula leluhur, hingga diketahui oleh semua orang. Apakah semua itu hanya demi masa berkabung 3 bulan ini? Bukankah itu terdengar sedikit terlalu ringan untuk masalah sebesar ini? Atau jangan-jangan, kamu masih punya perasaan pada Tanjiayan, dan tidak bisa merelakannya? Jika aku masih punya perasaan padanya, aku pasti sudah dengan senang hati menjadi selirnya sedari dulu. Lalu kenapa kamu? Menceraikan suami dan pergi dari rumah hanya memberi ketenangan sesaat. Seiring berjalannya waktu, siapa lagi yang akan mengingat ketidakadilan yang kuterima? Hanya dengan tetap tinggal di kediaman Markis dan bertemu mereka setiap hari, aku baru bisa membuat hidup mereka tidak tenang, baru bisa membalaskan dendam di kehidupan sebelumnya. Saat mereka menghabisi nyawaku dan merebut anakku. Baiklah. Karena kamu sudah memantapkan hati, maka lakukanlah dengan berani. Aku akan menanggung segala risikonya, asalkan kamu hidup bahagia dan merasa bebas. Boleh melakukan apa saja. Tentu saja. Pangeran, Coba kamu lihat pakaianku ini. Sudah cukup bagus belum? Pangeran, Anda sudah sangat tampan. Menurut saya tidak ada kekurangan apapun.
Saya hanya takut saat Nona Mengsi melihat nanti, dia akan langsung terpesona oleh Anda. Siapa yang menanyakan itu padamu? Pangeran, percaya kata saya, memikat Nona Mengsi adalah perkara yang sangat mudah. Diam. Yang mulia Raja Qin, seingatku terakhir kali aku berlatih pedang, sudah 5 tahun yang lalu. Karena belakangan ini kurang berlatih, aku terpaksa merepotkan Anda sebagai guru. Ternyata benar kamu sudah lama tidak berlatih. Sampai memegang pedang pun tidak stabil. Tahun-tahun ini, memang tidak ada yang mengawasiku. Aku memang sedikit lalai dalam berlatih. Ikut aku. Inilah teknik pertahanan diri yang sempurna. Bagaimana jika Anda tidak ada? Bagaimana cara aku melindungi diri sendiri? Aku akan selalu ada di sisimu. Memang benar aku sudah menjadi selir, tapi bukan berarti kalian bisa memperlakukanku semena-mena. Setiap hari mengirim sisa makanan ini, memangnya untuk dimakan siapa? Lalu baju-baju ini, apa ini layak dipakai manusia? Selir, setiap hari saya membawakan camilan dan buah-buahan, semuanya adalah yang terbaru dan terbaik. Saya tidak berani mengabaikannya sedikit pun. Bahkan baju-baju ini, semuanya menggunakan bahan kain sutra shujin yang mahal. Beraninya kamu membantah. Ada apa ini? Tuan, tidak apa-apa. Aku hanya sedang merasa tidak senang. Ini semua karena ketidakmampuanku sendiri. Hanya bisa masuk ke rumah ini secara diam-diam, tanpa uang, tanpa kekuasaan, dan tanpa mahar. Bahkan harus tinggal di halaman yang terbengkalai ini. Jika besok atau lusa, aku sudah tiada. Pasti tidak ada yang akan tahu. Bicara apa kamu ini? Guru Kaisar saat ini tidak ada di ibu kota. Jika tidak, dia pasti akan mempersiapkan mahar untukmu. Kamu dan Mengsi sama-sama putri kandung Guru Kaisar. Mahalnya akan aku bagi 2 untukmu. Tuan, lalu bagaimana dengan pesta pernikahannya? Sekarang masa berkabung belum lewat, jadi tidak bisa dirayakan. Sebagai gantinya, kita akan mengadakan perjamuan krisan. Saat itu aku akan mengundang seluruh bangsawan di kota, biar mereka semua tahu siapa orang yang paling penting di dalam hatiku. Aku akan mematuhi semua perintah Tuan. Pangeran Qin, dia hanya mengajarkanmu ini saja. Aku sudah tahu, ini tidak akan berhasil. Mohon maaf Tuan Muda Hao. Apa ada hal penting yang membuat Anda datang selarut ini? Mengenai kejadian di aula leluhur hari ini, aku akan berbaik hati memaafkanmu. Setelah sekian lama mengabaikanmu, aku terpikir untuk memberimu sedikit kompensasi. Hanya orang yang merasa bersalah yang takut akan hukuman. Tuan Muda datang selarut ini, pasti ingin menuntut sesuatu untuk Zhu Yue, kan? Yuer adalah kakak kandungmu, tapi sekarang dia tinggal di halaman tua yang kumuh itu, bahkan tidak punya harta mahar untuk pegangannya. Sebagai sesama putri dari Guru Kaisar, setengah maharnya sudah seharusnya diberikan kepadanya. Aku rasa kamu tidak akan keberatan soal itu, kan? Selalu saja bicara soal kakak perempuan. Apa benar dia itu kakak kandungku? Aku tidak mau mengakuinya. Beraninya kamu meragukan orang yang aku bawa pulang? Tidak peduli siapa dia? Kembalinya aku ke ibu kota kali ini, aku ingin semua orang di kota tahu. Bagaimana kalau kamu bayar untuk adakan perjamuan bunga krisan? 1, untuk merayakan kepulanganku sebagai pemenang. Dan 2,
sebagai bentuk kompensasi bagi UER. Dengan begitu, kamu akan terlihat sebagai nyonya besar kediaman Hao yang murah hati dan bijaksana. Silakan adakan perjamuan krisan jika Tuan Muda punya uangnya. Aku tidak peduli. Mengenai masalah mahar, bagi saja kalau begitu. Jika kamu sadar seperti itu, maka soal membiarkan UER menjadi selir, aku tidak akan mempermasalahkannya lagi denganmu. Tuan Muda jangan bercanda. Pengurus rumah Song. Nyonya, Apa ini? ini adalah buku catatan 3 tahun terakhir sejak Nyonya masuk, termasuk biaya perbaikan rumah Hou dan subsidi biaya hidup. Totalnya ada $1.500. Zhu Mengxi? Apa maksudmu dengan ini? Boleh saja membagi mahar itu, tapi bayar dulu utangmu. Kalau tidak, Zhu Yue jangan harap bisa membawa barang sekecil jarum pun. Zhu Mengxi? Apa maksud perkataanmu? Kamu sudah menikah ke kediaman bangsawan kami? Maka kamu adalah milikku. Perbaikan kediaman ini semuanya adalah tugasmu, hal yang memang seharusnya kamu lakukan. Untuk apa minta ganti rugi? Tan Jiayan, kamu benar-benar tidak tahu malu. Kamu. Apa yang kamu tertawakan? Dasar pengkhianat tak tahu untung? Beraninya kamu membuat catatan keuangan palsu seperti ini. Aku rasa kamu memang butuh diberi pelajaran. Pengurus rumah Song adalah orangku. Coba saja kalau berani menyentuhnya. UER adalah kakak kandungmu sendiri. Dia hanya minta sedikit dari harta mas kawinmu. Mengapa kamu begitu keras kepala? Kalian adalah saudara kandung. Jika kamu baik padanya, tidak mungkin dia akan melupakan kebaikanmu di masa depan, kan? Tan Jiayan, beraninya kamu mengadahkan tangan meminta uang padaku? Zhu Mengxi, jangan tidak tahu diuntung. Besok, aku akan mengundang paman dan bibi datang, agar mereka semua bisa melihat betapa piciknya sifatmu itu. Saat itu, aku akan membuatmu dihukum dan dipermalukan. Aku ingin lihat siapa yang akan dihukum nanti. Tuan, pergilah sekarang. Pengurus rumah Song, antar tamu ini keluar. Silakan, Tuan. Zhu Mengxi, lihat saja nanti. Nyonya, ada satu hal yang saya tidak mengerti. Tuan besar dan Nyonya selalu harmonis, dan Anda adalah putri satu-satunya. Lalu, Nona Zhu Yue itu, sebenarnya dari mana asalnya? Aku belum pernah mendengar ayah punya anak rahasia di luar sana. Alasannya, hanya Tan Jiayan yang tahu. Pengurus rumah Song, tolong berikan surat ini kepada Yang Mulia Raja Qin. Menurutku, masalah Zhu Yue ini hanya bisa diselesaikan oleh Raja Qin. Baik, Nyonya. Di kehidupan ini, aku tidak akan membiarkanmu tiada dengan sia-sia lagi. Tuan, orang-orang kediaman Markis Ding Yuan mengirimkan seseorang untuk mengantar surat. Bawa masuk. Baik. Mengenai masalah yang aku perintahkan sebelumnya, bagaimana perkembangannya? Maksud Anda tentang asal-usul Zhu Yue, semuanya sudah diselidiki dengan jelas. Pangeran, apakah Anda menyelidikinya demi Nona Mengxi? Pangeran? Pangeran sungguh hebat dalam meramal masa depan. Lakukan sesuai perintahku sebelumnya. Jangan sampai ada kesalahan sekecil apapun. Baik. Silakan, paman kedua. Zhu Mengxi ini sungguh keterlaluan. Dia lebih mementingkan orang luar, bekerja sama dengan orang lain untuk merendahkan suaminya sendiri. Kakak perempuan memangnya dia pikir dia itu siapa? Seorang putri kerajaan? Aku sudah bilang dari awal, tidak seharusnya membiarkan gadis itu masuk ke kediaman kita. Lihatlah sekarang, hanya karena masalah sepele, dia sampai mengadu ke hadapan istana dan membuat gempar seluruh kota. Jika sudah begini, bagaimana keponakan saya bisa menjadi pejabat istana? Paman kedua, bibi muda. Adik memang sudah terbiasa dimanjakan sejak kecil. Tunggu sampai dia resmi tinggal di kediaman kita. Aku akan memberinya pelajaran nanti. Dia bahkan tidak mau membagi mas kawinnya denganmu, tapi kamu malah tetap membelanya. Menurutku, wanita kasar yang manja dan keras kepala seperti itu pantas mendapatkan pelajaran. Keponakan, dengarkan kata-kataku. Ikat dia, lalu hajar dia. Lihat saja, nanti. Apakah dia masih berani menantangmu?
Siapa yang bilang mau menghajarku? Oh, ternyata kalian. Bibi muda di kediaman suaminya, bukankah biasanya selalu patuh dan bersikap sebagai istri yang teladan? Kenapa begitu di depan keponakan, malah jadi sok berkuasa? Gadis ini, beraninya kamu bicara seperti itu pada orang tua? Dulu kalau bukan karena kamu yang mengemis dan memaksa ingin menikah dengan Jiayan kami, apakah hari ini kamu bisa menjadi nyonya di kediaman ini, tidak tahu berterima kasih, dan tidak tahu sopan santun? Cih, Bagaimana keadaan kediaman ini dulu? Kalian sendiri yang lebih tahu. Kalau bukan karena kata-kata manis Tan Jiayan yang merayu hatiku agar masuk ke keluarga ini, aku tidak akan sudi merendahkan statusku untuk menikah ke kediaman kalian. Dan satu lagi, aku memanggilmu bibi muda, itu hanya karena menghargai tuan muda, jadi jangan berlebihan. saat ayahmu masih ada di ibu kota, aku masih menoleransi sikapmu. Tapi sekarang, sudah tidak ada lagi orang yang bisa jadi sandaranmu di ibu kota ini. Hari ini, aku akan benar-benar mengajarimu cara bicara yang benar. Siapa bilang tidak ada lagi yang bisa jadi sandaranku di ibu kota? Siapa bilang aku tidak punya pendukung di ibu kota? Bagaimana Pangeran Qin bisa datang? Kenapa kamu tidak memberitahu bibi muda sebelumnya? Pangeran Qin memang selalu santai dan suka mencampuri urusan keluarga kami. Kaisar mengkhawatirkanku yang baru pulang ke kampung halaman. Beliau takut aku tidak memiliki siapapun di ibu kota. Maka beliau meminta Pangeran Qin dengan gelar sebagai kakak angkatku untuk melindungiku. Itu karena takut ada orang yang tidak tahu diri, lalu berani menyinggungku. Aku sendiri hanya ingin menyelesaikan amanat dari Kaisar. Kalian lanjutkan saja pembicaraan ini tanpa memedulikanku. Anggap saja aku ini sebagai pajangan belaka. Zhu Mengxi, sebagai nyonya rumah di kediaman Marquis, sudah kewajibanmu untuk menjaga selir. Apalagi dia adalah kakak kandungmu, hanya memintamu memberikan sedikit mahar. Kenapa reaksi kamu seperti mau kehilangan nyawa? Asalkan Tan Jiayan mengembalikan utangnya padaku sebanyak $1.500, aku tidak akan keberatan memberikan uang kepada Zhu Yue. Kita ini keluarga, kenapa harus bicara soal utang piutang? Lagi pula, meski katanya uang itu dipakai untuk kediaman Marquis, bukankah semuanya dihabiskan untuk dirimu sendiri? Di seluruh kediaman ini, hanya Taman Ruixiang milikmu yang paling mewah. Kamu merenovasi halamanmu sendiri tapi meminta uang kepada kami. Apa niatmu sebenarnya? Benar sekali. Mahar yang kamu simpan itu bisa dipakai untuk makan atau tidur. Harta itu tidak akan dibawa mati. Apa salahnya? Dibagikan sedikit. Paman kedua benar-benar tidak pernah mengurus rumah tangga. Dia tidak tahu betapa berharganya uang. Selama 3 tahun di kediaman ini, makanan dan perlengkapan yang digunakan, mana yang tidak dibeli menggunakan maharku? Kalau begitu, bagaimana kalau selama 3 tahun ini, semua makanan yang masuk ke perutmu kamu keluarkan lagi? Dan teh ini juga, tidak boleh kamu minum lagi. Hanya secangkir teh murah. Harganya tidak seberapa. Sungguh keterlaluan. Bicara soal uang, pengurus rumah Song, selama 3 tahun Tan Jiayan pergi berperang, kalian semua seringkali meminjam uang padaku. Sekarang, kalian malah memerintahku seenaknya. Sungguh tidak tahu balas budi. Dulu kamu tidak pernah bilang bahwa uang itu harus dikembalikan. Benar. Membayar utang adalah hal yang sudah semestinya. Zhu Mengxi, kamu sudah keterlaluan. Saat kamu meminta uang padaku, apakah kamu merasa keterlaluan? Tan Jiayan, hatimu benar-benar sangat tidak adil. Tuan Markis, ketika para wanita sedang berdebat, sebaiknya pria jangan ikut campur. Berani sekali ya, kamu mencoba menghancurkan bukti di depanku? Bulan Juni tahun ketiga Kyongkang, saat ini berhutang pada Zhu Mengxi $30, akan dikembalikan setelah 6 bulan. Tanda tangan dan cap jari ada di sini. Kamu masih berani menyangkal? Ini bukan cap jariku, aku tidak tahu apa-apa. Benar atau tidak, kantor polisi akan segera mengetahuinya. Pengurus rumah Song, kirim surat ini ke kantor polisi. Baik. Tunggu sebentar.
paman kedua dan bibi muda meminjam uang karena hidup mereka sedang sulit. Jika kamu melakukan ini, bukankah itu sama saja dengan mencelakai mereka? Kak memang sangat bijaksana. Bagaimana kalau kamu saja yang melunasi utang mereka? Kita semua satu keluarga. Begini saja, potong saja dari mahar yang adik bagikan untukku. Adik punya banyak uang. Pasti jumlah maharnya juga tidak sedikit kan? UER, kamu benar-benar sangat pengertian. Jiayan bisa menikah dengan wanita seperti UER. Itu adalah sebuah keberuntungan yang sangat besar. Ternyata di kediaman yang semegah ini, hanya aku saja yang dizalimi? Menggunakan uangku untuk membayar utang kepadaku sendiri? Pintar sekali perhitunganmu. Kak tusuk konde ini sangat cantik. Zhu Mengxi, apa yang kamu lakukan? Zhu Yue, kamu itu wanita yang sudah bersuami. Siapa yang memberimu izin untuk berbicara seolah kamu adalah istri sah di sini? Kamu sudah menipu Tuan Markis dan memalsukan identitasmu. Tuan Marsekal. Adik, meskipun kamu tidak menyukaiku, kamu tidak boleh memfitnahku. Aku sungguh hanya memilikimu. Marsekal, aku sangat bersumpah itu benar. Hanya satu orang? Kak, kamu sudah terlalu lama berpura-pura sampai kamu mempercayainya sendiri, ya? Tan Jiayan, Zhu Yue, kalian berdua, pasangan yang tak tahu malu, apakah kalian masih mengenalku? Siapa kamu? Tuan Marsekal sepertinya sangat pelupa terhadap orang kecil sepertiku. 1 tahun yang lalu, Anda menginginkan istri saya yang datang ke barak militer untuk mengunjungi saya, yaitu Zhu Yue. Kalian berdua berselingkuh, dan agar dia benar-benar jatuh ke pelukanmu, karena kamu takut aku akan terus mengejarmu, kamulah yang sengaja memasukkan namaku ke dalam barisan garda depan pencabut nyawa. Kamu juga yang saat aku terluka parah namun belum tiada, sudah melaporkan namaku lebih awal dan mengambil uang kompensasiku. Tuan Marsekal, Anda menggunakan uang nyawaku untuk memelihara wanita hina ini, sungguh perbuatan yang biadab. Bohong, aku sama sekali tidak mengenalmu. Pakaian dalam dengan bordiran nama Zhu Yue ini adalah bukti nyatanya. Aku menyimpannya siang dan malam bukan karena merindukanmu, tapi karena aku membencimu. Sekalipun aku memang mengenalmu, tapi kamu tetap tidak boleh memfitnah Tuan Marsekal. Tuan Marsekal di militer sangat adil dan bersih. Dia tidak mungkin merendahkan derajatnya sendiri untuk mengambil uang kompensasi kecilmu itu. Tapi bagaimana jika korbannya bukan hanya aku saja? Diam kamu. Kamu hanya dengan omong kosong belaka ingin mencoba memfitnah saya? Saya tidak punya prajurit seperti kamu. Tan Jiayan. Menurut saya, kamulah mata-mata musuh yang sebenarnya. Tan Jiayan, beraninya kamu membuat perhitungan di depan umum untuk tutup mulut. Tutup mulut? Aku menghabisi penjahat musuh yang telah memfitnah pejabat istana dan mengejutkan selir kesayanganku. Apa yang salah dengan itu? Jangan pergi. Kalian berutang padaku dan belum melunasi uangnya. Benar-benar merepotkan. Kami berikan barang-barang ini padamu sebagai jaminan. Lain hari kami akan datang untuk menebusnya. Luar biasa. Hanya dalam waktu minum secangkir teh, sudah ada masalah utang dan hukum menghabisi nyawa. Markis Dingyuan, kelak saat kamu berjalan di malam hari, berhati-hatilah, jangan sampai bertemu hantu. Kali ini adalah Wang Wu, tidak tahu siapa lagi yang akan menyusul lain kali. Mari kita pergi. Aku sudah lelah. Kamu bodoh. Kamu sudah mempermalukan harga diriku sepenuhnya. Tuan, mohon redakan amarah Anda. UER dijebak. Zhu Mengxi. Pasti Zhu Mengxi itu yang memfitnahku. Tuan mohon selidiki dengan teliti.
Memfitnahmu? Hari ini begitu banyak pasang mata yang menyaksikannya sendiri. Mungkinkah selingkuhan itu dia yang mendorongnya padamu? Tuan, Anda harus mempercayaiku. Jiwa dan raga UER adalah milik Anda. Mana mungkin aku melirik pria lain? Kamu benar-benar sama seperti ibumu? Watak burukmu sulit diubah. Tuan, aku sudah mengatakannya sebelumnya. Pria yang dulu itu dicari oleh adikku untuk merusak identitas dan kehormatanku. Ayahku adalah guru kaisar saat ini. Identitasku tidak mungkin palsu. Mulai hari ini, renungkanlah kesalahanmu baik-baik. Kamu tidak perlu keluar dari paviliun Huilan ini lagi. Ayahku sangat menyayangiku. Jika dia tahu hari ini aku mendapatkan penghinaan yang luar biasa di tempatmu ini, dia pasti tidak akan tinggal diam. Dulu aku benar-benar buta karena cinta. Mengapa aku mengira wanita murahan seperti ini lebih baik daripada Mengsi? Tuan, di hati UER hanya ada Anda. Asalkan Anda menyayangi dan mempercayaiku, UER pasti akan melayani Anda dengan sangat baik. Jiayan, kamu sungguh luar biasa, sudah menemukan tempat seseru ini. Mengsi, besok aku berencana melamarmu pada ayahmu. Kita akan selalu bersama seumur hidup. Apakah kamu bersedia? Malam seperti apa ini? Aku malah teringat dengan omong kosong yang pernah Tan Jiayan katakan. Kenangan memang selalu indah. Saat itu pun kamu pasti tidak mengira Tan Jiayan demi wanita lain. Sampai berselisih begini denganmu. Sekarang belum terlambat untuk menyadarinya. Bagi orang yang pernah kehilangan nyawanya, jika tidak menyelamatkan diri sendiri, apakah harus menunggu musuh datang menghabisiku? Aku hanya merasa kasihan pada bayiku. Aku tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Mu'er mengikuti sang guru agung? Sepertinya seharusnya tidak perlu merasa khawatir. Syukurlah kalau begitu. Tahun ke-6 King Kang. Tiada karena mengakhiri hidup sendiri. Tidak menyangka kamu juga terlahir kembali. Pantas saja hari itu kamu muncul di depan gerbang kediaman Markis. Pantas saja kamu sudah menyelidiki asal-usul Zhu Yue lebih dulu. Ternyata saat terlahir kembali ke masa ini, aku tidak sendirian. Bahkan seandainya aku tidak terlahir kembali, selama kamu membutuhkanku, aku pasti akan membantumu. Bagaimana bisa kamu terlahir kembali? Seingatku, di kehidupan sebelumnya kamu pergi ke Shu atas perintah kaisar. Apakah kamu mengalami musibah di sana? Tidak. Perjalanan ke Shu berjalan sangat lancar. Hanya saja saat dalam perjalanan pulang, aku mendengar kabar bahwa kamu telah tiada. Hari ini adalah hari pemakaman selir di kediamanku. Apa yang sedang Pangeran Qin lakukan ini? Aku tanya padamu, bagaimana Zhu Mengsi bisa tiada? Dia melahirkan anak yang aneh, lalu mengakhiri hidupnya karena malu. Masalah ini sudah menjadi buah bibir orang-orang di jalan. Melihat keributan besar yang Pangeran Qin buat ini, kenapa? Apa Anda merasa orang-orang di kediaman Markis berbohong? Benar tidaknya ucapanmu akan kuselidiki sendiri? Tapi atas kepergiannya, kalian pasti punya andil di dalamnya. Ada hubungannya atau tidak itu butuh bukti. Jika Pangeran Qin tidak juga pergi dari sini, maka aku akan melaporkannya kepada Kaisar atas tuduhan memfitnah pejabat yang setia. Kalau begitu ingatlah, saat masuk ke dalam mimpi nanti, jangan menakuti yang mulia Kaisar. Setelah itu aku menjelaskan kebenaran kepada Kaisar, menyerahkan anak itu kepada guru kekaisaran, lalu saat terbangun aku sudah berada di sini.
Apakah Yang Mulia tidak marah karena kamu bertindak sendiri tanpa izin? Terima kasih sudah membereskan kekacauan untukku. Padahal semuanya sudah berakhir, tapi kamu masih menemaniku melewati semua ini lagi. Kamu tidak perlu terlalu menyalahkan diri sendiri. Jika terlahir kembali bisa membantumu lepas dari penderitaan, maka aku melakukannya dengan tulus. Sekarang saya adalah Nyonya Kediaman Markis. Ada beberapa kata yang jika diucapkan, tak satu pun dari kita akan berakhir dengan baik. Aku tahu. Masih ingat saat kita berusia 10 tahun. Kamu terjatuh ke kolam teratai dan menangis cukup lama setelah diselamatkan. Saat itu aku sudah berjanji untuk melindungimu. Ucapan itu berlaku selamanya. Itu janjimu ya? Tentu saja. Janji kelingking. Tenang saja, ini yang terakhir kalinya. Aku tidak akan pernah lagi merasa sedih karena omong kosong yang dikatakan oleh Tan Jiayan. Dendam yang harus dibalas pasti akan aku balaskan. Dalam kehidupan ini, aku pasti akan hidup dengan luar biasa. Reinkarnasi 10 nyawa sekarang adalah yang terakhir kalinya. Anak muda, apakah kamu masih belum mau menyerah? Mengsi, 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 bangunlah, Mengsi, Mengsi. Demi mempertahankan posisinya sebagai Nyonya Kediaman Markis, dia dihabisi oleh suaminya. Apakah kamu ingin menyelamatkannya? Siapa Anda? Anda tidak perlu peduli siapa saya. Saya punya sebuah cara untuk memberimu 10 kali kesempatan lahir kembali demi menyelamatkannya dari kematian yang sia-sia. Tapi setelah 10 kali, entah berhasil atau tidak, jiwamu akan musnah selamanya. Aku bersedia. Cheng An. Mengsi. Mengsi. Jika ingin menyelamatkannya, ini adalah kesempatan terakhirmu. Di kehidupan ini, aku tak akan membiarkannya tiada dengan sia-sia lagi. Pergi seduhkan teh Yingshan Yunwu, yang terbaik. Baik. Teh terbaik pun tidak akan bisa menandingi kakak barang sedikit pun. Setelah beberapa hari tidak berjumpa, kakak sudah tidak terlihat lagi seperti dulu yang lemah lembut dan penurut. Tidak ada gunanya kamu mengejekku. Tuan Markis tidak mencintaimu. Setelah bersusah payah membongkar asal-usulku, sampai sekarang bukankah usahamu sia-sia saja? Tuan Markis sudah membiayai perbaikan pavilion Huilan, lalu perjamuan Krisan, meskipun tidak bisa dirayakan secara besar-besaran, tapi demi aku, Tuan Markis mengundang para bangsawan ibu kota. Dia ingin mengumumkanku kepada seluruh dunia. Tidak seperti kamu, hanya punya gelar Nyonya Markis saja, tapi apa gunanya itu? Aku masih memiliki mahar yang melimpah. Aku sungguh merasa aneh. Tuan Markis sudah memberimu begitu banyak hadiah dan kebaikan. Mengapa aku tidak pernah melihatmu menyimpannya sebagai uang jaminan hidup? Aku cukup memiliki kasih sayang Tuan Markis. Untuk apa menyimpan uang yang dingin itu? Aku sama sekali tidak butuh. Asal kamu senang saja. Bagaimana kamu menyeduh teh ini? Ingin membuatku mati kepanasan ya? Jangan melampiaskan kekesalanmu pada pelayan. Bisa bangga karena kemampuan diri sendiri, baru itu namanya hebat. Adik, jika kamu benar-benar pintar, kamu seharusnya tahu bahwa kasih sayang Tuan Markis nilainya melebihi puluhan ribu emas. Jika aku jadi kamu, aku sudah meminta cerai dari dulu. Untuk apa mempermalukan diri di sini?
Sejak saat aku masuk ke kediaman Markis, aku tidak pernah mempermalukan diri sendiri. Jika kamu merasa tidak nyaman melihatku, kamu boleh saja meminta Tuan Markis untuk menceraikanku. Aku ingin melihat apakah dia punya nyali untuk melakukannya. Zhu Mengxi, awas kamu ya. Siapkan sepasang pakaian untukku untuk menghadiri perjamuan krisan. Nyonya mau pergi ke sana? Selir Zhu sendiri yang datang mengundang. Mana mungkin aku tidak datang? Sebentar lagi tuangkan minum sampai penuh untuk Tuan. Nyonya, Tuan Li, dan Nyonya Li sudah datang. Selamat ya. Selamat, Nyonya. Silakan duduk. Tuan Hou. Mari kita minum segelas bersama para hadirin sekalian. Baiklah. Dia benar-benar datang. Nyonya, silakan nikmati tehnya. Berhenti. Nyonya. Di kehidupan sebelumnya, Xiahe adalah orang kepercayaan Zhu Yue. Sepertinya ada masalah dengan secangkir teh ini. Nyonya, cangkir ini adalah untuk Tuan Zhang. Kalau begitu, kau berikan itu pada Tuan Zhang, lalu ganti cangkir yang lain. Apakah cangkirku ini ada racunnya? Saya tidak berani. Para hadirin sekalian, nikmatilah makanan dan minumannya. Kalian minumlah dulu. Aku masih ada urusan keluarga yang harus diselesaikan. Hebat sekali caramu, Zhu Yue. Kedua cangkir teh ini ternyata beracun. Mengxi. Mengxi, kau ada di mana? Aku di sini. Cheng An, aku di sini. Mengxi, apa yang kau rasakan sekarang? Cheng An, aku menginginkanmu. Mimpi. Mengxi. Nyonya, efek obatnya hampir bekerja. Ya. Cengan, aku. Tubuhku panas sekali. Tolong bantu aku, ya. Kamu bertahanlah sebentar lagi. Ini sudah sangat jelas. Sepertinya sebentar lagi, seseorang akan datang menggebek kita. Aku harus membawa Mengxi pergi. Kalau tidak segera pergi, aku tidak akan bisa menahan diri lagi. Dalam kehidupan kali ini, Li Cheng'an, aku ingin melihat apakah kalian akan melangkah sejauh ini. Li Cheng'an, apa kamu yakin ingin berduaan di dalam satu ruangan bersama istriku di kediaman bangsawan ini? Tidakkah kamu merasa sangat tidak tahu malu? Aku justru ingin bertanya padamu, mengapa adik perguruanku bisa sampai keracunan? Karena dia keracunan?
Maka tidak perlu merepotkan Yang Mulia Pangeran Qin. Aku sendiri yang akan menawarkan penawar untuk istriku. Beraninya kamu menyentuhnya. Coba saja kau berani. Tentu saja akan aku coba. Jangan sentuh dia. Mengsi, kamu harus tenang. Mungkinkah Yang Mulia Pangeran Qin ingin merebut istri bawahannya sendiri? Ya. Memangnya kenapa? Aku beritahu kamu. Aku tidak peduli apa tujuanmu yang sebenarnya. Tapi jika kamu masih mencintainya, meskipun hanya sedikit, seharusnya kamu tidak membiarkannya tampil dalam keadaan semenyedihkan ini. Di hadapan Zhu Yue. Pergilah ke ruangan Zhu Yue dan lihatlah apakah ada obat penawarnya di sana. Para tuan sekalian, kediaman markis saya memiliki sebuah lukisan, 100 bunga yang tersohor di seluruh ibu kota. Mari para tuan sekalian, kita pergi menikmatinya bersama. Tentu saja. Tentu. Mari kita pergi. Silakan lewat sini, ayo. Zhu Mengxi, tunggulah pembalasanku. Begitu pintu ini terbuka, dan melihat tingkahmu yang tak tahu malu itu, pasti akan membuat reputasimu sebagai nona bangsawan ibu kota hancur lebur. Tuan-tuan sekalian, silakan ikuti saya. Para tuan sekalian tunggu sebentar, saya akan segera menunjukkan lukisan 100 bunga kepada Anda semua. Boleh juga. Bagus sekali. Ayo segera kita lihat. Cepat ke sini, cepat. Bukan. Tuan Hou, mengapa kalian bertiga? Dua pria dan satu wanita. Di dalam ruangan hangat yang harum, apalagi yang bisa dilakukan? Saya sudah lama mendengar bahwa Pangeran Qin menaruh hati pada nyonya kediaman Markis, dan sekarang semua sudah dilakukan secara terang-terangan. Maka Markis Dingyuan ini benar-benar pecundang. Dia sudah benar-benar kehilangan harga diri. Pergi kalian semua, pergi. Tidak boleh ada yang di sini, tidak boleh melihat. Pergi kalian semua, pergi. Tuan Hou, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Bodoh. Apakah kamu yang meracuni Zhu Mengxi? Tuan Hou, aku tidak memberinya obat apapun. Jika aku ingin memberinya obat, aku tidak akan menggunakan obat perangsang. Jika aku ingin meracuninya, aku akan memberikannya. Jika mau meracuninya, kau akan memberinya apa? Racun mematikan, begitu? Supaya Zhu Mengxi segera tiada, sehingga tidak ada satupun orang yang akan mengetahui identitas aslimu. Benarkah begitu? Seorang guru kekaisaran? Bukan. Maksudku orang dari kediaman guru kekaisaran. Seorang yang sangat tahu tentang kebiasaan hidupnya, yakni seorang pelayan kecil. Bukankah kamu suka melihat keributan? Maka saksikanlah keributan ini baik-baik. Lihatlah baik-baik. Bagaimana Marquis Dingyuan bisa dibodohi oleh pelayan kecil sepertimu, sampai menurunkan status istri menjadi selir, dan berbuat kejam pada orang tak bersalah. Wang Wu yang tiada di persidangan waktu itu adalah lelakimu. Saat masih kecil, kamu pernah melayani di kediaman barat guru kekaisaran, ayahku sendiri, dan tahu segala tentang kebutuhan hidupnya. Lagi pula, sejak kecil aku mengikuti ibuku tinggal di ibu kota. Tuan, Anda harus mempercayaiku. Semuanya tidak seperti itu. Ini adalah akta kepemilikan budak yang aku suruh orang untuk mengambilnya dari kediaman barat. Dulu kamu menyuruh Wang Wu menebusmu, tapi kemudian kamu bertemu Tan Jiayan, lalu mencampakkan Wang Wu. Sekarang setelah tahu, aku memegang akta ini, kamu ingin mencelakaiku. Kedua cangkir tehmu sudah diberi obat, yang satu adalah racun, dan yang satu lagi perangsang. Zhu Yue, begitu kejam sekali hatimu. Kamu memfitnahku. Sama sekali tidak menghargaiku, seluruh kediaman Markis telah kamu kacaukan balau. Sepertinya posisi Jenderal Penakluk Barat Markis Dingyuan tidak akan bertahan lama. Zhu Mengxi, ini pasti kamu. Kamu sudah menjebakku. Kamu membenciku sejak awal. Satu atau dua kali mungkin kebetulan, tapi jika terus-menerus, itu bukan lagi kebetulan. Tuan Markis sudah bertempur di luar bertahun-tahun. Masa kemampuan untuk menilai orang saja dia tidak punya? Aku sarankan kamu jelaskan semuanya padaku,
Setiap detail kejadian ini jelaskan semuanya padaku secara rinci. Jika perkataannya benar, maka kediaman Markis ini tidak akan menerimamu lagi. Tuan Markis, bukan seperti itu. Percayalah padaku, ini bukan yang sebenarnya terjadi. Tuan Markis. Tuan Markis, wanita yang sangat Anda hargai, bahkan sampai membuat Anda tega menceraikan saya, ini hanyalah seorang anak, haram berstatus rendah, yang asal-usulnya sama sekali tidak jelas. Zhu Mengxi, kamu akan menerima pembalasan? Aku akan menghabisimu. Aku hanya membalasmu dengan caramu sendiri. Karena dia yang memulai semua ini, maka jangan salahkan aku jika aku membalasnya. Kalian semua, dengarkan perintahku. Mulai hari ini, Zhu Yue dicabut semua statusnya, diturunkan menjadi pelayan kasar tingkat terendah. Tetap di dalam kediaman ini untuk menyapu halaman, melayani semua orang, sebagai peringatan bagi yang lain. Zhu Mengxi. Zhu Mengxi. Marquis Dingyuan, apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang ingin aku lakukan? Yang mulia Pangeran Qin, aku hanya sedang berurusan dengan seorang wanita beracun yang telah membuat reputasiku hancur berantakan. Meskipun Anda adalah seorang pangeran, Anda tidak berhak mencampuri urusanku saat mendidik wanitaku sendiri, kan? Apa kamu sadar sedang bicara dengan siapa? Kalau begitu, bagaimana Tuan Hao ingin memberiku pelajaran? Aku akan menghabisimu. Kamu yang telah menghancurkan UER, menghancurkan namaku, dan menghancurkan kediaman Hou ini. Hidupmu adalah milik kediaman keluarga Tan, dan bahkan saat tiada pun jiwamu tetap milik keluarga Tan. Tuan Hou, Kasim dari istana telah datang. Katanya ingin menyampaikan titah dari Kaisar. Apa kalian sedang mencoba membohongiku agar aku menyerah? Markis Dingyuan? Sedetik saja lagi, bahkan tanpa titah dari Kaisar pun. Aku pasti akan menghabisimu. Baiklah, yang mulia Pangeran Qin. Apa kalian berdua sudah lama berselingkuh? Benar-benar pasangan tak tahu malu? Kalian bahkan menjebakku? Aku akan menghabisi kalian sekarang juga. Markis Dingyuan, emosimu besar sekali. Bukan hanya ingin menghabisi istrimu, tapi kamu juga ingin mencelakai pangeran? Markis Dingyuan, besar sekali kemarahanmu. Bukan saja ingin menghabisi istrimu, tapi juga ingin mencelakai pangeran. Kasim, Anda salah paham? Sudah jelas wanita kejam ini dengan sengaja menjebakku. Mataku ini tidak buta, Tuan Hao. Simpan saja ucapan yang ingin Anda jelaskan kepada Yang Mulia. Nyonya Pangeran Qin, titah lisan dari Yang Mulia memanggil Anda untuk segera pergi ke istana sekarang juga. Saya menerima titah. Terima kasih atas kemurahan hati Yang Mulia. Hanya saja, keadaan saya yang seperti ini, khawatir akan menodai penglihatan suci Kaisar. Nyonya sudah merasa tertekan. Yang Mulia justru mendengar berbagai gosip miring itu, makanya mengutus saya khusus untuk mengundang Nyonya kembali guna dimintai keterangan. Nyonya tenang saja, Yang Mulia sangat bijaksana. Beliau pasti punya keputusan yang adil. Kasim, aku... Tuan Hou, lebih baik Anda pikirkan bagaimana caranya melapor kepada Yang Mulia nanti. Temperamen Yang Mulia, Anda sendiri sudah tahu. Saya bawa Nyonya kembali ke istana dulu. Angkat kepalamu. Luka ini, apakah perbuatan Tan Jiayan? Menjawab Yang Mulia, ini karena hamba salah bicara, sehingga memancing kemarahan Marquis dia hanya Karena emosi sesaat, dia tega berbuat kasar pada istrinya sendiri? Aku lihat karena dia merasa berjasa dalam militer, sikapnya semakin tidak tahu diri. Cengan, kamu juga ada di tempat kejadian saat itu. Menjawab kakak kekaisaran, hamba kebetulan lewat di sana. Saat mendengar ada keributan di dalam kediaman, hamba segera pergi memeriksanya. Hamba melihat Markis Dingyuan hendak mencelakai Nyonya Zhu. Jika pelayan istana tidak datang tepat waktu, mungkin nasibnya akan berakhir tragis. Benar-benar keterlaluan. Sampaikan titahku, Markis Dingyuan Tan Jiayan. Karena tidak becus mengurus keluarga dan bersikap tidak pantas. Mulai hari ini, kediaman Markis dikurung untuk merenungi kesalahannya dan tidak boleh keluar rumah tanpa izin. Semua urusan militer kamp militer pinggiran barat di bawah komandonya untuk sementara akan dialihkan kepada Pangeran Qin Licengan untuk dikelola oleh mereka. Baik, Yang Mulia.
Terima kasih atas kemurahan hati yang mulia. Markis telah mengelola kamp militer pinggiran barat selama bertahun-tahun. Dia memiliki jasa militer yang besar. Hamba khawatir. Jasa tetaplah jasa, kesalahan tetaplah kesalahan. Memangnya kenapa dengan kamp militer pinggiran barat? Seluruh dunia ini adalah milikku. Masalah ini tidak perlu dibahas lagi. Kamu pasti terkejut. Kembalilah dan beristirahatlah dengan baik. Aku akan mengutus tabib istana untuk mengobatimu. Terima kasih, Yang Mulia. Markis, di tempat pavilion Huilan, wanita tak tahu malu bernama Zhu Yue itu terus berteriak ingin menemui Anda. Dia bilang jika Anda tidak menemuinya, dia akan mencari cara untuk menyebarkan rahasia tentang kejadian di perbatasan itu. Dia berani mengancamku? Dia merasa tidak akan rugi apapun sekarang. Hamba khawatir dia benar-benar akan melakukannya. Karena sudah begini, buatlah dia bungkam. Buat dia bungkam selamanya. UR, kamu sudah menderita. Tuan Markis, akhirnya Anda datang juga. Apakah Anda datang untuk melihat kejatuhanku? Atau Anda ingat bahwa ini waktunya? Untuk menghabisiku? Jangan bicara sembarangan. Bagaimana mungkin aku bisa sekejam itu padamu? Kejadian hari ini benar-benar suatu keterpaksaan. Demi reputasi kediaman Markis, aku harus membiarkanmu menderita sementara waktu. Tenang saja. Setelah masalah ini mereda, aku akan mengembalikan posisimu sebagai selir. Tuan Markis, di sini tidak ada orang lain. Barang yang Anda bawa, itu adalah racun, kan? Jadi kamu sudah tahu? Awalnya aku tidak tahu. Tapi melihat Anda datang jam segini, ditambah dengan sikap Anda yang seperti ini, secara bodoh pun aku pasti mengerti. Anda takut jika aku tetap hidup? Suatu hari nanti aku akan membocorkan semua rahasia Anda, kan? Seperti misalnya, tentang dana militer. Lalu misalnya, tentang negara musuh. Wanita kejam, memang tidak seharusnya kubiarkan kamu hidup? Tan Jiayan, kamu pikir segala perbuatanmu tidak ada yang tahu? Kejahatan yang kamu lakukan, langit dan bumi tahu, kita berdua juga tahu. Dan juga, apa kamu pikir Pangeran Qin dan Zhu Mengxi? Mereka tidak mengetahuinya? Tan Jiayan, meski menjadi hantu sekalipun, aku tidak akan membiarkanmu. Zhu Mengxi. Aku belum tiada? Tentu saja, kamu belum tiada. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu tiada dengan begitu mudahnya? Itu kamu. Kamu telah menukar racunnya. Metode Tuan Markis memang sangat lugas. Tapi baguslah. Itu menghemat banyak urusanku. Sekarang, menurutmu, apa alasanku menyelamatkanmu? Kenapa? Kenapa tidak membiarkan aku tiada saja? Jika aku tiada, bukankah itu akan lebih memuaskanmu? Tiada? Itu terlalu enak untukmu.
Dan juga terlalu enak bagi Tan Jiayan. Kamu tetap hidup baru ada gunanya bagiku. Kesaksian. Apakah kamu masih belum mengerti juga? Keberadaanmu adalah tuduhan terbesar baginya. Racun yang baru saja kamu minum berasal darinya? Coba tebak, jika Yang Mulia tahu, baru hari pertama dia merenungkan kesalahannya. Dia sudah begitu tidak sabar, ingin menghabisi mantan kekasihnya demi tutup mulut. Apa yang akan dipikirkan Baginda? Jika kamu bersedia mengatakan sesuatu yang lebih menarik bagiku, mungkin aku bisa memberimu jalan untuk hidup. Misalnya, membiarkanmu melihat dengan mata kepalamu sendiri bagaimana Tan Jiayan kehilangan segalanya dan berakhir dengan kehinaan yang luar biasa. Baiklah, aku akan bicara. Aku akan memberitahumu semuanya. Zhu Mengxi, ingatlah kata-katamu. Aku ingin melihatnya hancur. Katakanlah, aku mendengarkan. Apa kamu pikir prestasi militernya dalam ekspedisi barat itu asli? Itu didapat dari hasil mengkhianati negara. Semua jasa militer itu, semua kemuliaan itu, semuanya diraih dengan menginjak-injak nyawa para prajurit. Dan tumpukan perak milik istana? Dia hanyalah seorang pengkhianat yang bermuka dua. Dia pikir, dengan mengurungku di pavilion belakang, aku tidak akan tahu apa-apa. Aku sudah lama mengintipnya. Hanya saja aku masih berharap, mengira dia masih punya sedikit ketulusan padaku. Habisi dia, Zhu Mengxi, kamu harus membuat perhitungan dengannya. Daftar mantan bawahannya itu, semuanya aku sembunyikan di dalam kuil keluarga. Di dalam kuil keluarga. Bagus sekali. Untuk sementara, tetaplah hidup dengan baik. Masalah ini sungguh bukan perkara kecil. Aku harus kembali ke kediaman Hou sebentar. Jangan. Aku harus pergi. Cengan. Ini adalah bukti yang paling penting. Cukup untuk menjatuhkan hukuman mati padanya. Sekarang dia sedang dikurung. Kekuatan militer miliknya telah dirampas. Pertahanannya sedang sangat lemah. Tapi juga saat dia paling putus asa, ini adalah kesempatan terbaik. Tidak boleh. Justru karena situasi itu, dia jadi jauh lebih berbahaya. Jika kamu sendirian ke kediaman Hou sekarang, itu sama saja dengan masuk ke lubang singa. Kalau mau pergi, biar aku yang menemanimu. Anda tidak bisa ikut. Anda baru saja mengambil alih barak pinggiran barat, begitu banyak pasang mata mengincar Anda. Tan Jiayan pasti sedang mencari-cari kelemahan Anda. Aku tidak bisa membiarkan Anda mengambil risiko ini. Tapi, keselamatanmu. Aku tahu cara menjaga diriku sendiri. Zhu Yue sudah tiada. Aku akan memakai alasan kembali ke rumah untuk mengantar papan arwah Zhu Yue ke kuil leluhur. Itu adalah alasan yang wajar. Aku akan membawa beberapa pengawal kepercayaan untuk menunggu di luar kuil. Cheng An, aku sudah menunggu momen ini terlalu lama. Demi aku sendiri, demi Ban Chun, dan demi para prajurit yang tewas sia-sia, aku harus pergi. Meski harus mengambil risiko besar, aku akan tetap mencoba. Mengxi. Percayalah padaku, aku akan berhati-hati. Demi Anda, aku pasti akan kembali dengan selamat. Baiklah, Mengxi. Jika sesuatu terjadi padamu, aku akan buat seluruh isi kediaman Hou ini hancur bersamamu. Jangan khawatir, tunggulah aku kembali. Baiklah. Kira-kira siapa ini? Ternyata orang kesayangannya kediaman Pangeran Qin. Apakah Pangeran Qin mengirimmu untuk menjengukku di penjara ini?
Atau ada sesuatu di kediaman ini seperti mahar yang berharga yang belum sempat kamu ambil? Pangeran, Anda pasti sedang bercanda. Bagaimanapun juga, aku masih menyandang status sebagai nyonya di kediaman bangsawan ini, jadi aku datang untuk mengurus beberapa masalah rumah tangga. Masalah rumah tangga? Masalah rumah tangga macam apa di kediaman ini? Sampai harus merepotkanmu untuk datang. Aku mendengar berita tentang tiadanya Zhu Yue, dan tentu saja aku merasa sedih. Meskipun perbuatan Zhu Yue sangat buruk, tapi dia pernah menjadi bagian dari kediaman ini. Dan karena dia sudah tiada, segala dosanya sudah berakhir. Demi hubungan persaudaraan kami dulu, aku sengaja mengizinkan papan arwahnya diletakkan sementara di kuil leluhur untuk mendapatkan doa dan dupa, untuk mengakhiri hubungan buruk ini, juga agar orang luar tidak beranggapan Tuan sangat tidak berperasaan. Tidak berperasaan? Zhu Mengxi, jangan berpura-pura baik di depanku. Jika bukan karena desakanmu yang tiada henti, mana mungkin dia berakhir tragis seperti ini? Sekarang setelah dia tiada, kamu malah sok menjadi orang baik. Tuan, tenangkan amarahmu. Secara sah, aku masih nyonya utama di kediaman ini. Hal sepele seperti ini tentu saja aku masih bisa memutuskannya sendiri. Apa Anda merasa takut jika arwah Zhu Yue masih mengawasimu? Lalu membocorkan rahasia yang bisa merugikanmu? Zhu Mengxi, apa kamu sadar dengan apa yang kamu ucapkan? Kamu ingin kuhabisi? Tuan, hal yang kulakukan ini sudah sesuai dengan hukum dan etika. Aku akan pergi setelah menyelesaikannya. Jika Anda menyakitiku, itu bukan masalah besar. Tapi jika membuat Yang Mulia tidak senang, hukumannya akan jauh lebih berat, tidak akan sebatas hukuman kurungan seperti ini saja. Baik. Sungguh nyonya yang pintar bersilat lidah. Silakan jika kamu ingin melakukan tanggung jawabmu sebagai nyonya utama, tapi jangan salahkan aku jika tidak memberimu peringatan. Kuil leluhur adalah tempat suci. Jika kamu sampai mengganggu ketenangan leluhur, tanggung sendiri akibatnya. Pengurus rumah, Saya di sini, Tuan. bawa dia masuk untuk menyalakan dupa. Setelah selesai, segera suruh dia pergi. Baik, Tuan. Silakan. Kak Man, adik datang untuk melepasmu. Semoga kamu beristirahat dengan tenang, dan di kehidupan selanjutnya, jangan mengambil jalan yang salah. Bancun. Dengan watak Zhu Yue yang seperti itu, orang yang paling dia benci adalah aku, dan orang yang paling dia iri juga aku. Mungkinkah dia sengaja menyembunyikannya di sekitar benda yang paling kupedulikan? Berpikir bahwa aku pasti tidak akan menyangkanya, dan juga takkan pernah menyentuhnya? Bancun, Kak harus lancang padamu. Jika rohmu melihat dari atas, bantulah aku kali ini. Bancun, akhirnya kakak bisa membalaskan dendamu.
Nyonya? Begitu cepat prosesi ziarahnya selesai? Orang sudah tiada. 1 batang hio saja sudah cukup untuk menunjukkan niatku. Mungkinkah Tuan ingin aku tetap di kuil leluhur yang dingin ini untuk menemaninya menginap? Aku permisi undur diri dulu. Tunggu dulu. Apa maksud Tuan melakukan ini? Aku harus segera kembali. Kembali? Kemana? Ke kediaman Pangeran Qin? Zhu Mengxi, kamu sungguh tidak tahu malu. Kedatanganmu hari ini sungguh aneh dan ingin pergi dengan terburu-buru. Terus mengatakan kalau tujuanmu datang adalah untuk meletakkan papan arwah UR, tapi sepertinya aku melihat kamu malah menyentuh papan arwah milik Bancun. Mata Tuan sedang silau saja. Tadi itu, aku hanya melihat papan arwah Bancun berdebu, jadi aku hanya ingin mengelapnya sedikit. Lagi pula, dia sudah tiada demi setia melayani tuannya. Dia pantas mendapatkan rasa hormat dariku. Sangat pintar bicara. Zhu Mengxi, jangan mencoba berbelit-belit denganku. Kuil leluhur keluarga-keluarga Tan ini untuk menghormati leluhur, setiap barang di sini sangat berharga. Sekarang aku curiga, kamu berpura-pura menggunakan alasan berziarah, padahal sedang melakukan pencurian? Mencuri benda bersejarah milik leluhur di dalam kuil ini? Atau barang-barang pemberian kekaisaran? Omong kosong macam apa ini? Demi membuktikan kesucianmu dan reputasi keluarga-keluarga Tangenku, sekarang aku akan memeriksa seluruh tubuhmu. Tan Jiayan, beraninya kamu. Apa kamu gila? Ini adalah aula leluhur. Aku melakukan apa yang seharusnya dilakukan bersama istriku? Apa salahnya? Kenapa kamu sangat tidak sudi? Menjijikkan. Markis Dingyuan kamu ingin kuhabisi. Changqing, buat perhitungan dengannya. Aku yang akan bertanggung jawab atas semuanya. Siap laksanakan. Bukankah Tuan Markis ingin menggeledahku? Anda tidak perlu melakukannya sendiri. Apa Anda sudah melihatnya dengan jelas, Tuan Markis? Apakah di dalamnya ada pusaka keluarga, kediaman Tan yang Anda cari? Atau Anda ingin aku melepaskan harga diri terakhirku ini agar terbuka semuanya, supaya seluruh dunia bisa melihat bagaimana Anda, Marquis Dingyuan, menghina istri sah Anda sendiri? Apa Anda masih ingin aku terus melepasnya? Mengxi, jangan! Semuanya, tutup mata kalian. Aku adalah Markis Dingyuan. Apa yang ingin kalian lakukan? Aku tidak peduli gelar apa yang kau miliki. Changqing mungkin tidak berani, tapi aku berani. Bahkan jika hari ini aku harus berhenti menjadi pangeran, aku akan tetap menghabisimu. Zhu Mengxi adalah istriku. Coba saja habisiku. Diam, Tan Jiayan. Dari semua hal yang telah kau lakukan, mana yang pantas dilakukan seorang suami kepada istrinya? Itu adalah tindakan monster. Benar, jelas sekali itu tindakan monster. Cheng An, mari kita pergi. Pergi? Mau pergi kemana? Zhu Mengxi? Selama kau masih menjadi istriku, kau tidak boleh bermain api dengan laki-laki lain? Suamiku?
Tan Jiayan, tanyalah pada hati nuranimu. Kau membawa Zhu Yue ke kediaman, memaksaku menjadi selir, menghabisi pelayanku, dan sekarang kau ingin menghinaku di depan umum? Sedangkan soal hubunganku dengan Pangeran Qin, aku dan Yang Mulia, Pangeran Qin, sama sekali tidak memiliki hubungan gelap. Zhu Mengxi. Cheng An, segera kembali ke kediaman pangeran. Cepat! Baiklah, kita akan kembali sekarang. Hari ini aku yang kurang waspada dan membuatmu terkejut. Tidak masalah, jika daftar itu belum didapatkan. Jangan ambil risiko untuk masuk lagi. Nanti aku akan menyuruh penjaga rahasia. Aku sudah mendapatkannya. Atau bisa dibilang, aku sudah mendapatkan apa yang ada di dalamnya. Kamu mendapatkannya? Tapi tadi kamu. Semuanya ada di sini. Seluruh nama dalam daftar itu, beserta tanggal dan jumlah dananya, kata demi kata, halaman demi halaman, sudah aku hafal semuanya. Waktunya tidak cukup, jadi aku terpaksa melakukannya dengan cara ini. Kita harus segera kembali ke kediaman pangeran untuk menulisnya kembali. Ayo pergi sekarang. Cepat. Akhirnya selesai ditulis. Semuanya sama persis tanpa ada kesalahan. Tan Jiayan brengsek ini, berani-beraninya dia memasukkan daftar korban yang begitu banyak, hanya untuk mengerupsi dana santunan dinasti kita. Cheng An, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ini hanya hal-hal yang sempat aku catat saja. Tidak apa-apa. Dengan adanya catatan ini sudah menjadi bukti yang sangat penting. Kita tidak lagi seperti orang yang kehilangan arah. Tan Jiayan mungkin bisa melenyapkan 1 atau 2 orang, tapi dia tidak akan bisa membungkam semua orang. Sekarang, kita hanya perlu menemukan beberapa saksi lagi untuk membentuk rantai bukti, sehingga dia tidak punya pilihan selain mengakuinya. Benar. Selama ada orang yang bersedia bicara, kita tidak perlu khawatir tidak bisa menemukan bukti. Wakil Jenderal Wang, beserta Kapten Zhang dan orang-orang itu, mereka semua adalah bukti terkuat kita. Aku sudah mengutus orang untuk menghubungi mereka. Orang-orang ini sudah lama menyimpan dendam pada Tan Jiayan. Mereka hanya butuh sebuah kesempatan dan keberanian yang cukup. Kita harus bertindak cepat dan rahasia. Meskipun Tan Jiayan sedang dikurung, tapi antek-anteknya masih ada. Tenang saja. Kamu sudah lelah selama beberapa hari ini. Istirahatlah sebentar. Masalah ini tidak bisa terburu-buru. Mengsi, di kehidupan ini, aku pasti akan menjagamu agar selalu aman dan bahagia. Berapa lama aku sudah tertidur? Tidak, belum lama. Pulanglah dan istirahat. Aku harus masuk ke istana sekarang. Masuk ke istana saat ini? Aku rasa ada beberapa hal yang seharusnya diketahui oleh Yang Mulia Kaisar. Cheng An, memasuki istana tengah malam begini, ada keperluan apa? Apakah ini mengenai masalah keluarga Zhu? Saya memang datang karena masalah itu, namun bukan sepenuhnya karena orang itu. Baru-baru ini, saya meninjau kasus lama Chu Barat dan menemukan beberapa poin mencurigakan yang mengkhawatirkan.
Katakan. Pada pertempuran di lembah saat itu, jumlah musuh yang tewas dilaporkan oleh Tan Jiayan dengan jumlah senjata musuh yang disita setelah perang ternyata sangat jauh berbeda. Selain itu, sebelum dan sesudah perang besar, ada beberapa aliran dana besar yang tidak jelas asal-usulnya melalui bank bawah tanah mengalir ke tangan beberapa pedagang yang memiliki hubungan erat dengan Tan Jiayan. Maksudmu adalah? Saya tidak berani mengambil kesimpulan sembarangan. Hanya saja semua kecurigaan ini saling tumpang tindih. Ditambah lagi tindakan Tan Jiayan akhir-akhir ini sangatlah gila. Aku khawatir kesuksesan ekspedisi barat kala itu tidaklah seindah yang kita bayangkan. Siapa lagi yang tahu tentang masalah ini? Saat ini hanya saya dan beberapa bawahan kepercayaan yang sangat diandalkan yang sedang menyelidiki secara diam-diam. Besok Anda bisa memanggil Tan Jiayan ke istana, hadapkan dia di pengadilan untuk membuatnya tidak berkutik karena serangan mendadak. Aku mengerti. Hal ini sangat penting. Sebelum ada bukti kuat, jangan membocorkan sepatah kata pun. Lanjutkan penyelidikanmu. Baik, Yang Mulia. Pergilah. Tan Jiayan, jika kau benar-benar mengkhianati kepercayaanku, aku tidak akan memaafkanmu. Aku memanggil kalian semua ke sini hari ini adalah untuk memastikan beberapa kejanggalan dalam sejarah ekspedisi barat. Pangeran Qin, sampaikanlah perkara yang kamu selidiki dengan sejujur-jujurnya. Yang Mulia, saya baru saja memeriksa kembali laporan militer ekspedisi barat serta arsip jatah logistik dan menemukan beberapa poin yang sulit dijelaskan. Pertama, pada musim gugur tahun ketiga Kang Ding, jumlah musuh yang dilaporkan telah dihabisi dalam pertempuran lembah. Ternyata dibandingkan dengan hasil verifikasi fisik, setiap butir yang tiada dalam tugas, terdapat selisih 1.300 orang lebih. Yang Mulia, dalam situasi perang yang kacau, adalah hal wajar jika ada sedikit selisih angka. Jika itu hanya kesalahan pada jumlah laporan musuh, mungkin masih bisa dijelaskan, tapi pada musim dingin, di tahun yang sama, di dalam daftar penerima santunan militer, terdapat 73 prajurit yang dilaporkan tiada. Dalam pertempuran tersebut, namun keluarga mereka mengajukan tuntutan bersama, menyatakan bahwa mereka tidak menerima santunan sepeser pun. Terlebih lagi setelah kejadian itu, ada seseorang yang pernah melihat beberapa dari prajurit itu di provinsi tetangga. Yang Mulia, masalah daftar prajurit yang tiada bukanlah mainan. Pasti ada seseorang yang gagal mendapatkan santunan secara ilegal, lalu berbalik memfitnah kami, atau mungkin Pangeran Qin telah dihasut oleh orang licik. Kedua, saya juga menemukan bahwa petugas yang bertanggung jawab mengantar dana santunan tersebut pada saat itu, yang bernama Zhao Dehai, setelah menyelesaikan tugas dan melapor kembali ke ibu kota kurang dari setengah bulan, dia tiba-tiba tiada karena jatuh ke sungai setelah mabuk. Keluarganya pun dalam hitungan beberapa bulan, secara bertahap meninggalkan ibu kota dan jejaknya hilang tanpa diketahui. Apa maksud perkataan Pangeran Qin ini? Apa Anda mencurigai bahwa sayalah yang menghabisi petugas pengantar itu? Yang Mulia, Pangeran Qin sedang melontarkan tuduhan tidak berdasar. Dia sengaja ingin menjebak saya. Marquis, tenanglah sedikit. Saya tidak mengatakan bahwa ini adalah perbuatan Marquis. Saya hanya merasa hal ini sangat mencurigakan. Karena itu, saya melaporkannya kepada Yang Mulia. Selain itu, cukup, Cheng An. Apa yang kamu katakan memang memiliki titik yang mencurigakan. Tan Jiayan, kamu tidak perlu emosi. Jika bersih, kamu tidak perlu takut. Mohon penilaian yang bijak dari Yang Mulia. Saya sangat setia pada Anda. Hal itu disaksikan oleh langit dan bumi. Ekspedisi Barat sangatlah berdarah, begitu banyak prajurit yang tiada demi negara. Namun sekarang, hanya karena beberapa masalah masa lalu yang tak pasti dan fitnah orang licik, saya dicurigai seperti ini, hati saya sungguh hancur. Yang Mulia, Putri Guru Kaisar yang bernama Zhu Mengxi, mohon menghadap di luar aula. Beliau ingin melaporkan ketidakadilan yang sangat besar. Mengenai kasus santunan ekspedisi Barat, yang berkaitan dengan kehormatan prajurit yang telah tiada serta hukum kekaisaran, lengkap dengan saksi dan bukti fisik, beliau memohon kesediaan Yang Mulia mendengarnya. Suruh dia masuk. Saya, putri dari abdi Anda, Zhu Mengxi, menghadap meski dengan taruhan nyawa. Di tangan saya terdapat daftar nama prajurit yang dana santunannya telah dikorupsi, beserta surat aduan tertulis dari pihak keluarga. Juga bukti-bukti lain sebagai dasarnya, mohon Yang Mulia, tegakkanlah keadilan negara. Yang Mulia, selama 3 tahun ekspedisi Tan Jiayan ke barat, berapa banyak puluhan ribu dolar yang dia gelapkan. Dia menganggap sebagian prajurit yang masih hidup sebagai prajurit yang sudah tiada, lalu menelan uang duka mereka. Tidak, itu tidak benar.
Diamlah kamu. Dia membuang rekan yang luka parah ke alam liar hanya untuk menghemat biaya pengobatan. Dalam perang lembah, dia memalsukan pencapaian militernya. Setiap kejahatan yang dilakukannya sungguh sangat banyak dan tak terhitung. Yang mulia, tuan-tuan sekalian, jangan dengarkan omong kosong wanita hina ini. Dia sangat membenciku sampai ke tulang. Semua yang disebut kesaksian surat darah ini adalah hasil kerjasama dia dan Pangeran Qin sengaja menjebak saya. Nama-nama itu mungkin saja mereka mencari rakyat jelata itu dan memaksa mereka membubuhkan cap jempol sembarangan. Tuan Markis, jika tidak ingin orang lain tahu, maka jangan pernah melakukannya. Anda mengira tindakan Anda sangat sempurna, tetapi setiap perbuatan pasti meninggalkan jejak. Apa maksudmu? Yang mulia, saya memiliki bukti untuk membuktikan bahwa Zhao Dahai bukannya tidak sengaja jatuh ke air, juga ada salinan detail transaksi buku kas. Anda akan mengetahuinya setelah memeriksanya. Bawa masuk. Tan Jiayan, kamu menggelapkan dana militer, menindas para prajurit, dan menghabisi pejabat istana. Kini bukti dan saksi sudah lengkap. Apalagi yang ingin kamu katakan? Yang mulia, hamba dijebak. Yang mulia, atas perintah Pangeran Qin, tahanan penting bernama Zhu Yue telah dibawa keluar istana menunggu perintah. Tuan Markis, Anda tidak menyangka saya masih hidup kan? Saya penjahat Zhu Yue, memberi hormat kepada Yang Mulia. Saya tahu bahwa dosa-dosa saya sudah teramat besar dan tidak dapat dimaafkan meskipun harus dihukum mati. Kedatangan saya hari ini bukanlah untuk meminta ampun bagi diri saya sendiri, melainkan untuk mengungkap kejahatan Markis Ding Yuan dan Tan Jiayan, yakni berkhianat kepada negara, serta pengkhianatan keji yang layak dihukum berat. Jika kamu terus membual, aku akan tetap menghabisimu bahkan saat aku sudah tiada. Jadi hantu, lebih baik kamu pikirkan dulu bagaimana caramu akan menderita di neraka nanti. Yang Mulia, dia tidak hanya menggelapkan bahan pangan tentara dan berkhianat pada negara, tetapi juga merencanakan pencurian mas kawin istri sahnya, Zhu Mengxi. Dia menginginkan posisi di kediaman guru kekaisaran, dan ini sudah direncanakannya sejak lama. Dia sudah lama berkomplot denganku, berpura-pura menyelamatkanku untuk membawaku kembali ke ibu kota. Tujuannya adalah untuk menjatuhkan Zhu Mengxi, agar aku bisa menjadi nyonya rumah di kediaman Markis, supaya dia bisa sepenuhnya menguasai harta benda dan koneksi milik keluarga Zhu. Dia bahkan sudah merencanakan ketika waktunya sudah tepat, maka Zhu Mengxi akan dibuat seolah meninggal karena sakit. Yang mulia, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia jelas-jelas menyimpan dendam kepadaku dan sengaja ingin menjatuhkanku. Sengaja menjatuhkanmu? Lalu surat-surat rahasia dengan negara musuh yang ada di laci rahasia ruang kerjamu itu, apakah semuanya itu juga aku yang mengada-ada? Rencanamu untuk menghabisi Zhu Mengxi, apakah itu juga hanya karanganku? Haruskah aku membacakannya di depan para pejabat ini, kata demi kata, secara detail? Seharusnya sejak awal aku menghabisimu, agar kamu bisa menyusul ibumu yang tak tahu malu itu. Seterpuruk apapun ibuku, tetap tidak sebanding dengan kejamnya dirimu, yang berkhianat kepada negara, berusaha menghabisi istri sendiri, dan menzalimi orang-orang yang setia kepada negara. Tan Jiayan, kamu hanyalah seekor monster yang berhati binatang. Cukup, kalian semua diamlah. Tan Jiayan, kamu telah menerima banyak anugerah dari kekaisaran, namun bukannya membalas budi kepada negara, perbuatanmu justru sangat melampaui batas dan tidak dapat dimaafkan. Dengan semua pelanggaran ini, aku nyatakan kamu akan dihukum seadil-adilnya. Meskipun penjahat Zhu Yue telah berjasa melapor, namun kamu sebelumnya telah memalsukan keturunan dan menjebak adik kandung demi harta keluarga, yang mana juga merupakan kejahatan yang besar. Nyawamu mungkin bisa diampuni, namun hukuman atas kesalahanmu tetap berlaku. Mulai hari ini, kamu dibuang sejauh 3.000 mil, menjadi budak di daerah utara yang sangat dingin, dan tidak boleh kembali ke ibu kota selamanya. Yang mulia, saya mohon ampuni saya yang mulia. Semua ini salah Tan Jiayan. Semuanya karena perbuatan Tan Jiayan. Yang mulia. Kasus ini telah selesai. Kalian semua boleh membubarkan diri. Hamba berterima kasih kepada Yang Mulia. Demi hamba, demi Ban Chun, dan demi para prajurit yang tewas sia-sia, keadilan akhirnya ditegakkan. Tan Jiayan. Ada apa? Tahu bahwa aku akan diasingkan, lalu datang untuk menertawakanku?
Sepanjang hidupmu, bukankah kamu hanya ingin tinggal di ibu kota, hidup bergelimang kemewahan, dan dipuja oleh semua orang? Tapi sekarang setelah semua yang terjadi, kamu harus kembali ke tempat yang paling kamu benci. Aku merasa kasihan padamu. Apa yang kuinginkan sepanjang hidupku? Bukanlah untuk tinggal di ibu kota? Bukan demi hidup bergelimang kemewahan ataupun dipuja banyak orang? Aku melakukan semuanya demi kamu? Hanya untuk membuktikan bahwa kamu akan mencintaiku? Dan menghargaiku sedikit saja? Zhu Mengxi, kamu tidak berpikir bahwa hanya kamu yang kembali dengan ingatan lama? Aku juga ingat. Aku telah menyiksamu selama 9 kehidupan. Tapi tidak sekalipun kamu pernah bilang cinta padaku. Apa katamu? Kamu pikir hanya Pangeran Qin yang menemanimu selama 9 kehidupan? Aku pun ada di sana. Zhu Mengxi, pernahkah kamu berpikir ketika ayahmu menikahkanmu denganku? Pernahkah kamu sekali saja menghargaiku? Apakah pernah ada tempat bagiku di hatimu? Pernahkah kamu mencintaiku walau hanya sehari saja? Kamu mencintai Pangeran Qin? Kamu adalah istriku tapi kamu mencintai pria lain? Aturan leluhur dan etika? Juga omongan semua orang di dunia ini? Bisakah kalian membungkam mereka semua? Kalian jangan pernah bermimpi untuk bersatu secara sah. Setiap memikirkan hal itu, aku, Tan Jiayan, rela meskipun aku harus tiada. Tan Jiayan, mengingat hubungan suami istri kita, aku tidak berharap kamu tiada di perjalanan pengasingan itu. Untuk selamanya, dari satu kehidupan ke kehidupan lain, kita tidak akan pernah bertemu lagi. Selamanya, tak akan pernah bertemu lagi. Selamanya, tak akan pernah bertemu lagi. Mengxi, sekarang semua urusan sepele sudah terselesaikan. Tidak ada satu hal pun yang bisa menghalangi kita lagi. Aku akan pergi menemui Kakanda Kaisar sekarang untuk meminta restu pernikahan, agar aku bisa dengan terhormat menikahimu dan membawamu masuk ke kediamanku. Tidak. Cheng An, aku tidak bisa menerimanya. Mengapa? Apa kamu masih belum mengerti perasaanku? Atau kamu masih peduli dengan ucapan gila yang dikatakan oleh Tan Jiayan? Bukan karena dia, ini karena... Cheng An, demi menyelamatkanku selama 9 kehidupan sebelumnya, kamu bereinkarnasi berkali-kali dan berulang kali tiada demi aku. Perjanjian 10 kehidupanmu, ini adalah kehidupan yang terakhir, bukan? Aku sudah terlalu banyak berutang padamu, dan sudah tidak ada cara lagi untuk membalasnya. Hidupmu seharusnya bersinar terang, tidak seharusnya berakhir bersamaku. Kita sudah melewatkan 9 kesempatan, jadi satu-satunya kesempatan yang tersisa ini adalah satu-satunya kesempatanku. Aku tidak boleh melewatkannya lagi. Bodoh kamu. Tidak banyak hal indah di dunia ini. Sekolah semasa kecil, ibu kota saat dewasa, pemandangan salju di musim dingin, serta angin yang bertiup saat kamu berjalan ke arahku di waktu senja. Hal-hal indah di dunia ini masih ada banyak sekali. Jadi kupikir, bagaimana kalau kita pergi melihatnya bersama-sama? Mau tidak? Tentu saja. Mari kita melihatnya bersama.